Halaman 71. Meskipun hari-harinya dipenuhi musibah dan kesulitan, ayahku dan Rasulullah merupakan orang-orang yang tak berputus asa. Mereka tetap berbicara dengan anak-anak, melindungi kaum wanita, bahkan sering pula bercanda. Dan memang, senyum Rasulullah cukup untuk menghilangkan seluruh beban kesulitan dan musibah ini. Kami mengetahui jam-jam kedatangannya ke rumah kami. Sebelum Rasulullah bersama ayah pindah menuju ruang tamu, seluruh tempat yang bisa dijangkau segera dirapikan. Teman-teman perempuanku yang suka datang mengunjungi rumahku pada waktu itu malah sering sengaja pergi menghindar. Rasa hormat kami kepada Rasulullah membuat kami panik. Saat menghafalkan ayat-ayat surat An-Naml bersama dengan teman-teman, kami sangat suka ayat-ayat yang menceritakan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Adakah gadis muda yang tak mencintai Ratu Negeri Saba dan menghayalkannya? Tentang burung-burung, lebah, semut-semut, kuda, angin, lautan, para manusia dan jin. Nabi Sulaiman mengetahui semua bahasa. Surat yang kami dengar ini sungguh mengagumkan. Ketika ayat-ayat itu dibacakan, seakan-akan burung-burung hinggap di kepala kami. Sambil menahan napas, kami mendengarkan kalimat-kalimat Allah dengan rasa kagum. Masa-masa itu adalah hari-hari An-Naml kami. Kedatangan Rasulullah merupakan kehormatan bagi kami. Seakan-akan matahari turun dari langit dan menerangi rumah kami. Kehormatan ini seperti bintang-bintang yang memenuhi ruangan kami. Kehormatan ini seperti arus air yang mengalir ke rumah kami. Kehormatan ini seperti pohon yang tumbuh tinggi menjulang dari darat menuju langit. Kehormatan ini seperti tangis bayi yang terlahir ke dunia. Kehormatan ini adalah pancaran terang. Kehormatan ini adalah negeri kami, harga diri kami yang tak terbatas, berkah kami, takdir kami, syukur kami, terima kasih kami. Di antara waktu-waktu itu, para gadis muda dan anak-anak senang berlari-larian ke sana kemari. Aku pun akan langsung bersembunyi di pojokan. Al-Amin, dengan langkah tegap dan mantap, berhati-hati untuk tak mengganggu siapapun masuk ke halaman. Dia pasti menyadari saat aku bersembunyi di antara dua pohon. Dia mengambil mainanku berbentuk kuda bersayap yang jatuh dan membenarkan letakan sambil tersenyum simpul. Seekor kuda bersayap, ucapnya. Saat itu, sebagian besar mainanku yang terbuat dari kayu ada di halaman. Sementara sebagian lain sisanya adalah mainan bayi yang terbuat dari kain. Bahkan ketika menikah, para perempuan suka membawa mainan-mainan ini sebagai kenangan masa kecil. Seekor kuda bersayap, ucap Rasulullah dengan sopan dan lembut sambil memandang mainan itu. Aku pun memberanikan diri untuk keluar sambil memegang erat tali ayunan di sampingku. Tapi bukankah Nabi Sulaiman juga punya seekor kuda bersayap? Ucapku. Tatapan Rasulullah masih ke tanah. Kemudian, kedua matanya memandangku sambil tersenyum. Iya, kau benar Aisyah. Panggilan Aisyah kepadaku itu sungguh berarti bagiku. Ini juga seperti itu. Ya, ini juga seperti itu. Ucapnya sambil mengambil kuda bersayapku dari tanah, menaruh di pojok, lalu masuk ke dalam rumah. Dia tak pernah membuatku sedih. Kata-kata masa kecilku tak pernah bisa tumbuh besar di sampingnya. Dan memang, aku sangat mengidolakan dirinya sejak kecil. Hasilnya, umur Ruman panik. Dia itu ibuku.
Dia wanita luar biasa yang selalu menjaga kerapian dan melakukan pekerjaannya dengan teratur. Hari-hari penuh kesulitan sekalipun. Bahkan, jika soal mengenai tamu yang datang ke rumah, apalagi itu adalah Rasulullah, kalian tebak sendiri apa yang terjadi berikutnya. Lagi-lagi, dia masih mempermasalahkan sifat kekanak-kanakanku, meskipun sebenarnya aku sudah tumbuh besar. Ya, ketidakrapianku. Bahkan, keluhan itu berlanjut sampai tamu kami selesai berkunjung. Aku tak bisa menahan air mataku lagi. Di belakang pintu, aku berdiri, kepalaku menunduk, mendengarkan keluh kesah ibuku. Sang tamu lagi-lagi menyadari apa yang terjadi. Perhatian Rasulullah terhadap hal kecil di antara hal-hal yang penting selalu membuatku terpesona. Dan kali ini, seperti itulah yang terjadi. Jangan membuat Aisyah sedih, katanya, kata Rasulullah. Itulah, sekali lagi dia memanggilku dengan namaku. Sebenarnya, saat itu kepalaku tertunduk, keningku dipenuhi banyak pikiran. Aku tak memandang wajah seseorang pun. Tapi kalimat pendek itu, jangan buat Aisyah sedih, membuatku tertegun. Ibu dan ayahku sibuk menjamu para tamu di rumah. Siapa yang tahu hal penting apa yang mereka bicarakan dengan ayah? Tak satu pun dia sadari kecuali diriku dan anak-anak. Rasulullah mengetahui, mendengar, dan melihat kami semua satu persatu. Sama seperti Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam surat An-Naml, dia mengetahui semua bahasa. Bahasa anak-anak, bahasa para wanita, bahasa para budak, bahasa orang tak mampu, bahasa para wanita tua, tunawisma yang teraniaya, orang-orang miskin. Dia mengetahui semua bahasa milik kami. Dia adalah pengambil hati yang paling luar biasa. Seseorang yang sangat sopan dan santun. Sosok agung bagi orang yang tak memiliki siapa-siapa. Ketika kami tengah membantu satu sama lain demi melewati hari-hari penuh kesulitan, musuh telah berderet-deret dalam posisi menyerang, menggunakan batu-batu tajam siap menghantam kaum muslim. Puisi-puisi tujuh cinta yang secara adat Mekah dipajang di 4 dinding Ka'bah tahun itu diganti dengan ancaman-ancaman kaum musyrik. Dengan kalimat-kalimat tajam, para pemuka Mekah menyatakan akan memboikot kaum muslimin. Tempat-tempat dikosongkan, kaum muslimin dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka hingga ke sebuah tempat yang disebut Sipri Abu Thalib. Karena tekanannya begitu besar, beberapa keluarga harus meninggalkan kota kelahiran mereka, berlindung di tenda-tenda di antara belahan 2 batu. Rumah kami, halaman rumah kami, penuh oleh saudara-saudara muslim yang berlindung. Kami pun dilarang melewati jalan-jalan di Mekah, termasuk memasuki pasar-pasar. Bahkan saat harga sebutir telur melonjak jadi 1 perak, mereka tetap takkan menjualnya kepada kami, kepada kaum muslimin. Meskipun kami bayar dengan 1 emas untuk sebutir telur. Tak ada rumah yang disewakan untuk kami. Meskipun disewakan, mereka akan mengusirmu. Tak ada izin untuk berdagang. Mereka tak memberikan kesempatan melakukan jual beli maupun berutang. Kami tak boleh mendekati sumur-sumur mereka. Kaum muslimin dilarang mendapatkan air mereka. Bagian yang mereka berikan kepada kami hanya 2 sumur kering. Ya, hanya itu. Memberi salam, berbicara, dan melakukan kunjungan pun dilarang. Menikahkan seorang wanita juga dilarang. Jika anak-anak mereka jadi muslim, anak-anak itu diusir dari rumah mereka. Saudara dengan saudaranya sendiri pun tak boleh berbicara. Suami istri harus berpisah, bersama dengan mereka atau bersama dengan kami. Tetap berada di sini atau pergi dari sini. Jika sakit, tak ada tabib yang bisa mengobatimu. Jika meninggal dunia, tak ada tempat untuk menguburmu. Semua dilarang. Itu seperti lingkaran racun. Seperti daerah kobaran api, kami telah terpojok. Saat-saat itu, aku mulai tahu apa itu arti menghujat, kebencian,
kebencian terhadap kami. Amarah telah membutakan kedua mata mereka, menulikan telinga mereka. Hati mereka keras seperti batu besar. Mengapa hati mereka tak berdetak? Bagaimana mereka bisa melakukan semua ini? Ketidakpedulian, ketidakberperikemanusiaan, kebengisan. Aku kira kebaikan mereka telah habis. Sebenarnya bukan mereka, melainkan orang-orang yang kecewa pada kami, dan mereka yang tak peduli pada kami. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan kemanusiaannya. Saat satu bencana datang, musibah-musibah lain pun datang berturut-turut. Begitulah yang diucapkan para wanita tua. Betapa benar perkataan mereka. Tetangga kami tak lagi bisa mendengarkan suara tangis bayi-bayi yang kelaparan. Ketika kami tenggelam dalam duka cita, karena Abu Thalib dan Khadijah wafat, mereka pun bersuka cita, melakukan hal-hal baru yang menyakiti Rasulullah dan kami. Satu kali Rasulullah berkata kepada ayahku, "Kesedihan mana yang harus aku tanggung?" Ucap Rasulullah. Abu Thalib seperti sebuah gunung yang selalu melindungi Rasulullah. Rasulullah menganggapnya sebagai ayah kandung sendiri. Abu Thalib adalah pelindung pemberani yang selalu melindungi keponakannya dari kaum musyrik. Belum lagi dengan Khadijah, wanita terhormat dan penuh kasih sayang ini, memberikan semua miliknya kepada kaum muslimin saat masa-masa pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Meskipun menjadi wanita paling kaya di Mekah, dia akhirnya meleleh seperti lilin dengan kesabaran dan kedermawanannya yang tak pernah habis. Para durjana yang mengetahui kesedihan yang tengah menimpa Rasulullah tak ingin kehilangan kesempatan ini. Para durjana yang mengetahui kesedihan tengah menimpa Rasulullah tak ingin kehilangan kesempatan ini. Ejekan dan tekanan semakin bertambah. Lalu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Pada suatu malam, Rasulullah melakukan suatu perjalanan mengagumkan. Titik awal perjalanan ini adalah Masjidil Aqsa. Allah membuka pintu langit dari Al-Qudus kepada Rasulullah. Al-Qudus itu merupakan tempat pertemuan Hajar dengan Nabi Ibrahim dan bayi mereka Ismail beratus-ratus tahun yang lalu. Berabad-abad kemudian, berawal dari Mekah dan kembali ke Mekah. Sebelum perjalanan ke langit, tangga-tangga menuju langit muncul dari Masjidil Aqsa. Itulah perjalanan satu malam yang kami dengar. "Kau dengar apa yang putra Abdullah katakan?" sindir mereka memotong jalan ayah di pagi hari. "Kali ini dia melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Mungkin kini kau takkan percaya dengan igawan seperti itu." "Sudah cukup. Masihkah kau percaya dengan apa yang dia katakan? Lihatlah apa yang terjadi pada kita. Lihat pula apa yang dikatakan anak yatim itu." Candaan, olokan, ejekan, hinaan. Semua itu mengalir seperti lahar, membakar dan menghancurkan semua tempat yang dilewati. Jika perkataannya seperti itu, dia benar. Begitu ayah berkata. Begitu ayah berkata seperti itu, tempat mereka berdiri seakan-akan terguncang gempa. Pernyataan tanpa keraguan dan kegelisahan ini menusuk seperti tombak di kepala mereka. Ketika ayah berkata begitu, seluruh ejekan, hinaan, dan olokan berubah bagaikan lahar panas menjadi dingin membeku. Jawaban ayah membuat mereka lupa dengan kata-kata yang ingin mereka lontarkan, seperti pisau tajam yang tertancap di badan. Kejujuran ayahku menampar wajah-wajah mereka. Kejujuran, kesetiaan, sinar kesetiaan ayah kepada Rasulullah terpancar pada waktu itu. Putih jernih, sejernih tetesan air. Ayahku adalah contoh sebuah cinta. Ayahku seperti janji di hari pertama kepada kekasihnya. Tak rusak, tak sobek,
Aku Aisyah. Aku adalah putri ayahku. Aku Aisyah. Aku adalah putri Asidik. Aku adalah ucapan janji ayahku. Beberapa tahun kemudian, aku bertanya kepada Rasulullah, adakah hari yang lebih sulit daripada perang Uhud ya Rasulullah? Tersenyum. Kemudian kedua matanya berselimut kesedihan. Ya, aku tak bisa melupakan hari saat di Taif. Orang-orang yang mencintai Rasulullah memohon kepadanya. Mereka keberatan bila kaum musyrik mengetahui peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi setelah awal tahun kesedihan. Mereka pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk menambah olokan dan ejekan. Mereka memohon karena cemas, sebab cinta mereka terhadap dirinya, bahkan tak ingin membuat Rasulullah sedih. Tapi Rasulullah harus mengatakannya. Dia harus mengucapkan kata-kata itu. Amanah Allah dan tugas dakwah. Meskipun para durjana mengingkari, cahaya Allah harus dipancarkan dalam perjuangan ini. Suatu hari, cahaya ini akan masuk ke seluruh rumah, mengetuk seluruh pintu, menyentuh seluruh hati. Aku hanya ditugaskan mendakwakan seluruh amanahnya. Ucap Rasulullah ketika serangan kejahatan terus mendera dirinya. Mereka berusaha menyakiti Rasulullah. Kadang-kadang bibirnya terluka atau punggungnya kesakitan. Hatinya lah yang paling sakit. Perih. Tapi seperti itulah yang memang harus terjadi. Para sahabat yang mengalami sisaan serupa karena mendakwakan kebenaran dan firman Allah. Perjuangan berat antara hak dan batil tertulis dalam sejarah dunia. Apapun yang terjadi, tetap terjadi. Itulah kebenaran. Orang-orang yang mengucapkan kebenaran akan selalu bersama dengan mereka yang beriman. Melakukan amal saleh, saling memberikan nasihat kebenaran dan kesabaran. Kesendirian, musibah, kemiskinan, penganiayaan, pengucilan, menempuh jalan yang berat untuk berkata benar. Ketika ruh semakin melemah, pada hari-hari terakhir kesedihan, Rasulullah menanti jalan hijrah. Awalnya, Taif terbesit dalam pikiran beliau. Jalan yang Rasulullah tempuh bersama sahabatnya, Zaid, akan menjadi ujian berat bagi mereka. Taif sangat keras dan kasar bagi mereka. Selain orang-orang penting, bahkan para wanita dan anak-anak juga menyambut mereka berdua dengan kata-kata kasar, ejekan, hinaan, lemparan batu, dan pukulan tongkat. Zaid, sahabat yang penuh pengorbanan. Meskipun Zaid menggunakan badannya untuk melindungi Rasulullah, usahanya bisa dibilang tak ada gunanya. Napas mereka berdua terengah-engah di bawah pohon tempat berlindung dari lemparan batu-batu yang mengarah ke badan mereka. Pipi Rasulullah terluka parah dengan darah. Giginya patah karena lemparan batu. Taif yang mereka datangi dengan penuh harapan baik, ternyata justru menjadi racun. Kesedihan demi kesedihan, menambah duka yang mereka alami pada hari-hari terakhir ini. Hati bergetar karena kesedihan dan memohon, Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku, dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Pada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang akan menyerang aku, atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak lagi peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan cahayamu yang menerangi segala kegelapan. Teratur di atas cahaya itu segala urusan dunia dan akhirat.
daripada engkau menurunkan kemarahan kepadaku atau engkau murka kepadaku. Kepadamulah aku tetap memohon hingga engkau ridho. Tiada daya, tiada upaya, kecuali dengan petunjukmu. Ucap Rasulullah. Setelah mendengarkan doa itu, aku merasakan ucapan, Ya Allah, sampai ke dalam diriku. Aku merasakan doa itu sebagai wirid berisi seluruh nama yang aku ketahui dan tak aku ketahui. Aku menyebutnya sebagai ismi azam. Aku memandang doa dan munajat ini dengan tatapan pesona dan pujaan. Begitu pula orang-orang setelahku. Aku ingat doa permohonan ini merasuk ke seluruh jiwa pada hari Taif. Ya Allah, merupakan salah satu doa paling agung. Dalam perjalanan kembali menuju Mekah, setelah kejadian yang menimpa mereka di Taif itu, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Karnis Salib. Ketika Rasulullah mengangkat kepala dan memandang ke langit, seluruh langit berselimut awan dan megah. Disitulah malaikat Jibril berada di dalam awan yang menyelimuti langit. Ia memanggil Rasulullah. Ya Muhammad, seru Jibril. Allah mendengar apa yang menimpa kaummu dan dirimu. Perintahkanlah malaikat yang menjaga bukit-bukit ini. Apa yang engkau kehendaki, niscaya dia akan melakukannya. Tidak, wahai saudaraku. Aku tak menginginkan kehancuran mereka dari Allah yang Rahman dan Rahim. Aku berharap akan lahir satu keturunan dari mereka yang hatinya terbuka atas ajakan tauhid dan berhati lembut. Seperti itulah dia, Nabi segala rahmat. Hamba Allah yang meminta rahmat atas kemurkaan. Di masa-masa penuh kesedihan pun, dia memiliki hati bersih yang berdoa dengan harapan. Kepulangan mereka dari Taif beserta tubuh penuh luka membuat sedih kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Mendapati bahwa kaum muslimin menghadapi semua hari itu dengan sabar, membuat kehidupan Rasulullah yang penuh kesepian dan beberapa tahun ini menarik perhatian seluruh kaum muslim. Pada suatu hari, Kaulah bertanya kepada Rasulullah, belum tibakah waktu untuk menikah ya Rasulullah? Haula itu ialah istri Utsman bin Maz'un, salah satu sahabat dekat Rasulullah. Sebenarnya, Rasulullah ingin punya seorang teman perjalanan yang bisa dijadikan tempat berbagi beban berat sepeninggal Khadijah. Tapi, siapakah yang bisa menjadi cahaya matanya? Di antara mereka yang lajang, Aisyah pantas untukmu. Bukankah ia putri Abu Bakar, sahabat yang paling engkau cintai? Sementara itu, di antara mereka yang janda, Saudah binti Jam'ah, wanita yang kehilangan suaminya dalam perjalanan hijrah ke Madinah, baik untukmu. Demikian tambah Allah. Saudah merupakan wanita yang lembut, berakhlak baik, dan sabar menerima semua musibah yang menimpa dirinya. Dia menjadi ibu kedua, seorang teman perjalanan yang selalu mendukung Rasulullah dalam setiap saat. Ada satu hal yang membuat kedua orang tuaku sering ragu-ragu, sesuai adat perjodohan dalam umur muda di Mekah. Sebenarnya, aku sudah dijodohkan dengan seorang putra Bani Adi ketika masih kecil. Meskipun ini sudah sangat lama terjadi, ayah ingin mewujudkan perjodohan ini. Cuma, Bani Adi memilih untuk tak menjadi muslim. Mereka telah lama memutus hubungan dengan kami. Bahkan mereka juga ikut memberi dukungan dalam keputusan memboikot kaum muslimin. Mereka sebuah keluarga teguh dalam bersikap. Meski demikian, ayah tetap ingin mengetahui pendapat mereka mengenai perjodohan ini. Mereka menjawab, kami telah memutus perjodohan itu. Setelah mendapat jawaban seperti itu, ayah kembali dengan beban terlepas dari bahunya. Ayah menyampaikan kabar gembira itu kepada kakek dan ibu. Halaman 88.
yang diperlihatkan dalam mimpi. Kau telah diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Rasulullah berkata seperti itu kepadaku. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah juga berbentuk mimpi. Mimpi yang hakiki. Setiap mimpi yang dia lihat selalu muncul seperti terang pagi hari. Saat kami berada di Madinah, Rasulullah kadang-kadang mengumpulkan orang setelah sholat subuh dan menceritakan mimpi-mimpi yang dialami kepada mereka. Apa yang terlihat di malam hari, lalu ditafsirkannya di pagi hari. Itu sudah merupakan sebuah adat. Ketika Rasulullah bermimpi mengenai diriku, sebenarnya masa-masa kegelapan dan kesulitan kami, sebagaimana malam-malam di Mekah, telah berakhir. Aku adalah pengirim pesan di pagi hari. Tafsiran mimpi mengenaiku sebenarnya mengisyaratkan hari-hari cerah kami dan juga masa depan di Madinah. Beban berat malam telah terangkat. Pagi akan datang seiring waktu. Mimpi-mimpi mengenai aku juga mengisyaratkan tanda telah dekat waktu berhijrah. Sebuah jalan baru, tabir baru yang akan terbuka. Tempat baru yang di daratannya mengalir sungai. Angin baru yang akan berembus. Mimpi manakah yang lama? Aku Aisyah. Aku adalah mimpi Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah adalah malamku, pagiku, mimpiku, dan keterjagaanku. Aku adalah umatnya maupun kekasihnya. Mimpi pertama berupa jamrut hijau. Malaikat muncul ke dalam mimpinya. Sambil mengulurkan benang-benang jamrut hijau yang ada di tangannya, malaikat berkata, "Ini adalah istrimu." Kepada pemilik mimpi. Ketika kedua tangan Nabi menarik benang-benang zamrud surga perlahan-lahan, tampak wajah Aisyah berada di dalam percikan-percikan terang jamrud di antara benang-benang. Dia tahu Aisyah yang dia kenal. Jika ini merupakan mimpi yang dikehendaki Allah, ini akan terwujud di dunia. Ucap pemilik mimpi dengan yakin dan sabar. Mimpi kedua berupa air susu putih. Malaikat muncul ke dalam mimpinya, sambil mendekatkan benang-benang air susu putih yang turun dari langit kepada Rasulullah. Ia berucap, "Ini adalah milikmu," kepada pemilik mimpi. Ketika jemarinya membuka benang-benang mengilap warna putih yang menyilaukan mata dan jarinya melebihi salju dan kapas, Aisyah lah yang memandang Rasulullah dari sinar terang susu putih. "Aisyah," ucapnya. Yang memandang tersenyum kepada Rasulullah adalah Humairah. Ini adalah Aisyah berwajah putih yang dia kenal. Susu merupakan lambang yang digunakan sebagai pengganti ilmu dalam tabir mimpi. Tabir milik Aisyah telah muncul dalam bentuk kain tule. Aisyah merupakan simbol yang membawa mahkota pengetahuan, ilmu dalam mimpi ini. Mimpi ketiga ialah tentang hijau. Malaikat kembali menjadi penyampai bagi Rasulullah dalam mimpinya. Sambil mengulurkan benang-benang berwarna hijau yang dibawa dari tempat jauh, ia berkata kepada pemilik mimpi, "Apa yang aku bawa ini adalah milikmu dan istrimu." Rasulullah memandangi benang-benang berkilauan cahaya terang seperti di padang rumput, yang dengan kekuatannya dapat menghilangkan beban tiada terkira pada sepasang mata. Dia menyentuh lembut dengan jemarinya, seperti menyentuh air. Dia melihat Aisyah lah yang tersenyum muncul dari kilauan sinar terang padang rumput itu. "Dia adalah milikku, jika Allah mengizinkan," ucap pemilik mimpi.